Kenapa Berlin menjadi salah satu kota paling berdosa di dunia? Padahal salah satu kota terbesar dan penuh sejarah di Eropa, mulai dari bangunan-bangunan kuno, party dan kehidupan malamnya, ya Berlin gitu kan. Kota ini juga terkenal sebagai tempat yang paling santai dan dijuluki sebagai kota fetis paling open-minded di dunia. Bisa dilihat dari kebiasaan sehari-hari masyarakatnya. Orang-orang di Berlin sangat suka dengan bir. Bagi mereka, bir menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Berlin punya julukan sebagai rumah taman bir terpanjang di dunia. Dan setiap tahunnya, taman bir ini mengadakan festival bir internasional. Festival ini termasuk salah satu festival yang paling besar di Jerman. Ketika festival dimulai, di sekitaran kota Berlin ada toko bir yang berjajar sepanjang 2,2 km dan sekitar 300 pabrik bir yang jualan lebih dari 2000 jenis bir. Selain itu juga, Berlin salah satu kota yang melegalkan prostitusi sebagai pekerjaan yang diakui negara. Bahkan, PSK di sana bisa menawarkan layanan seksual kepada penderita demensia atau pasien rumah sakit gitu ya. Mulai dari sentuhan lembut, fetisisme, sampai layanan full service. Ya kalian tahu sendiri lah ya. Dan di tahun 2017, partai politik di Jerman mengusulkan regulasi untuk menyediakan bantuan seksual gratis kepada mereka yang tidak mampu. Selain itu, salah satu fakta yang mungkin sebagian kalian belum tahu adalah adanya lebih dari 90 juta puntung rokok yang dibuang ke jalanan setiap tahunnya. Awalnya memang ada larangan merokok di dalam ruangan, maka dari itu banyak perokok yang beralih merokok di jalanan. Seiring berjalannya waktu, aturan pun diubah lagi dan sekarang merokok di dalam bar atau di ruangan sudah diperbolehkan lagi. Dan impactnya, jumlah puntung rokok yang terbuang ke jalanan tetap tinggi dan setiap tahunnya semakin bertambah. Dan yang paling populer di kota ini adalah festival gay dan lesbian atau lagi bete gitu ya. Setiap tahunnya, festival ini diadakan di jalanan Eropa dan biasanya berlangsung di Nol Endovalex. Sesuai dengan namanya, festival ini mampu menarik lebih dari 400.000 pengunjung setiap tahunnya. Dan festival ini diinisiasi oleh kelompok Lagi BT sebagai hiburan yang ada live musiknya, kuliner khas, stand informasi, dan pertunjukan seni kontemporer. Selain Berlin, Thailand juga menjadi tempat yang paling berdosa. Kenapa gitu kan? Thailand menjadi salah satu negara yang masuk ke dalam ASEAN. Negara ini punya kebudayaan yang dianggap santai daripada negara barat. Thailand ini terkenal dengan masyarakat yang sopan dan ramah saat melakukan interaksi. Julukan dari negara ini adalah negara putih gajah atau gajah putih gitu ya. Ya sama kayak di Indonesia ya, masyarakatnya ramah dan sopan-sopan. Bukan cuma itu aja, Thailand mendapatkan julukan sebagai lambung padi kalau dilihat dari sisi perekonomian. Tidak heran jika negara tersebut menjadi negara produksi beras tertinggi di dunia. Dulu di Thailand, semua pria itu termasuk anggota kerajaan diwajibkan untuk menjadi biksu Buddha untuk sementara sebelum mencapai usia 20 tahun. Bahkan ada sekitar 35.000 kuil di Thailand. Dan ketika kalian mengunjunginya, kalian harus memakai pakaian yang sopan. Selain dari itu semua, Thailand ini juga mempunyai julukan atau julukan lain sebagai negara penuh senyuman toilet. Ya kalian bisa cari sendiri ya di Google. Coba kalian cari senyuman toilet Thailand gitu ya. Di sana terbagi menjadi 3, yaitu wanita, pria, dan transgender. Ternyata di antara banyaknya kota, Pattaya di Thailand dianggap sebagai salah satu kota yang memiliki reputasi paling kontroversial. Setiap tahunnya, Pattaya menarik lebih dari 1 juta pengunjung dan kota ini terkenal sebagai ibu kota seks di dunia. Banyak pria tertarik mengunjungi Pattaya, termasuk gua. Bukan karena perempuannya yang menarik, tapi karena pesona ladyboy juga yang ada di sana, jadi membuat orang itu penasaran. Dan memang perempuan-perempuan di sana sangat cantik-cantik dan bahkan ladyboy ini bisa mengalahkan perempuan tulen gitu ya. Jadi apa sih ladyboy itu? Jadi ladyboy itu adalah sebutan untuk pria yang berpakaian dan berperilaku seperti wanita. Kalau di Indonesia itu menyebutnya waria gitu. Faktanya di setiap kelas di sekolah Thailand, setidaknya di antara mereka itu ada salah satu yang ladyboy.
Bahkan ladyboy ini bisa kalian temuin di pasar. Bisa jadi penjual buah, penjual makanan, dan penjual lain-lainnya. Wajahnya memang cantik, tapi tangan kasar dan suaranya sedikit berbeda. Biasanya, para ladyboy ini mengubah gendernya itu ketika dewasa. Dan obat hormon di Thailand bisa dibeli tanpa resep dan tersedia di setiap apotek. Banyak anak laki-laki, mulai dari usia 13 tahun sampai 15 tahun, mulai minum obat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka ingin terlihat feminim. Orang tuanya pun biasa-biasa aja dan tidak mempermasalahkan hal itu. Ketika anak laki-laki berperilaku seperti anak perempuan, mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang alami. Kok bisa gitu ya? Keberadaan ladyboy ini juga bisa membuat eksistensi mereka semakin terlihat, seperti festival ladyboy yang diadakan untuk menarik para wisatawan. Di Thailand sendiri, menjadi ladyboy atau belok gitulah, bukan masalah besar, dan di sana transgender itu diterima dan ditolerir. Gimana caranya ladyboy ini bisa diterima di masyarakat Thailand? Jawabannya adalah karena kepercayaan yang dianut masyarakat sekitar. Thailand adalah negara Buddhis dengan 80% populasi. Keyakinan mereka berkontribusi pada beberapa penjelasan ladyboy mengapa mereka ada. Orang Thailand percaya roh tidak hanya berinkarnasi, tapi mereka harus melalui surga atau neraka terlebih dahulu, tergantung pada kehidupan yang mereka jalani sebelumnya. Sedangkan bagi mereka yang melakukan dosa kecil seperti prostitusi atau meninggalkan istri yang sedang hamil gitu kan, akan dihukum dengan terlahir sebagai anak laki-laki yang nantinya akan menjadi anak perempuan. Orang Thailand percaya bahwa ladyboy ini adalah orang yang berdosa dan ingin menebus dosa-dosa mereka. Sehingga mereka perlu melakukan hal-hal baik di kehidupan keduanya. Masyarakat Thailand juga memperlakukan ladyboy ini dengan belas kasihan, menganggap mereka telah melakukan dosa di kehidupan sebelumnya dan berusaha untuk menebus dosa-dosanya. Meskipun begitu, ladyboy ini tetap mendapatkan pencerahan agar kembali ke jalan yang benar atau ke jalan yang lurus atau berubah menjadi laki seutuhnya. Dan di Thailand juga itu sebenarnya sudah ada beberapa biara juga yang menawarkan program khusus di mana orang tua dapat mendaftarkan anak-anak mereka dan diajari bagaimana menjadi pria sejati. Ladyboy di Thailand tidak diintimidasi, tapi peran utamanya untuk menghibur orang lain. Mereka menjadi stylist, makeup artist, dancer di salah satu bar gitu ya. Namun mereka ini sedikit sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang bagus. Kembali lagi ke Pattaya. Berdasarkan laporan, terdapat 27.000 pelacur di Pattaya. Dengan kata lain, satu pria yang jajan ya, maksudnya you know lah kalian pada laki-laki ya, jajan. Kesana akan diserbu 5 orang pelacur. Ketika kalian berjalan di Pattaya, kalian mungkin akan didekati perempuan dengan pakaian layaknya seperti perempuan yang menawarkan pijat. Memang ada yang perempuan dan ada juga yang ladyboy. Mungkin kalau kalian di sana susah untuk membedakannya. Sebenarnya di sana tuh kalau nggak salah gue survei, ketika kalian mau memakai jasa perempuan di sana, kalian itu akan diberitahu kalau dia itu ladyboy atau perempuan asli. Karena memang wajahnya itu sangat mirip dan fisiknya itu sangat mirip, dan banyak dari ladyboy di sana sudah operasi. Selain itu, Pattaya terkenal dengan lampu neon yang menyala atau pertunjukan penari, dan tersedia minuman beralkohol yang terjangkau. Prostitusi di Thailand sebenarnya dilarang secara hukum, tapi karena diabaikan ya mereka makin menjadi dan mereka bodo amat ya. Ada lebih dari 1.000 bar dan spa pijat atau panti pijat yang menyediakan berbagai bentuk prostitusi ilegal meskipun ada larangan resmi. So sekarang kita akan terbang ke Macau. Macau, sebuah wilayah khusus di bawah administrasi Cina, terletak di pantai selatan Cina dan luas wilayahnya itu sekitar 32,9 km persegi. Walaupun menjadi salah satu negara terkecil di dunia, Macau memiliki sejarah dan budaya yang kaya yang membuat para wisatawan itu berdatangan. Nama resmi wilayah ini adalah Daerah Administrasi Khusus Macau. Dengan pemerintahan bentuk freezing, Macau berada di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Cina dengan populasi sekitar 680 jiwa. Pada tahun 2021, Macau memiliki mayoritas penduduk yang menganut agama Buddha. Selain itu minoritas Katolik, Protestan, dan Islam. Macau ini terletak di pesisir selatan Cina dan berbatasan langsung dengan Guam di utara. Sementara Hong Kong berada di timur sampai bekas koloni Portugis. Dengan mata uang lokalnya yaitu mata ica dan berbagai aspek budaya yang mencerminkan pengaruh Tiongkok dan Portugis.
Makau menawarkan wisata yang memadukan tradisi, keberagaman kuliner, atraksi kasino, dan warisan sejarah menjadi daya tarik utamanya. Makau menjadi salah satu destinasi paling menarik di kawasan tersebut. Gaya hidup orang-orang di Makau lebih ke arah santai dan mereka menikmati hal itu. Sehari-hari mereka menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman. Padahal Makau ini dikenal dengan industri perjudian. Dan judi merupakan sektor utama yang menopang perekonomian di Makau. Oleh karena itu, banyak orang Makau bekerja di bidang pariwisata seperti hotel, restoran, kasino, dan agen perjalanan gitu ya. Bahkan di tahun 2013 kemarin, Makau dinobatkan sebagai ekonomi dengan pertumbuhan tercepat kedua di dunia setelah Mongolia. Dan lebih dari 50% pendapatan Makau berasal dari perjudian. Jadi sementara banyak wisatawan yang menghabiskan uangnya di perjudian, banyak penduduk asli Makau ini yang hidupnya biasa-biasa aja masih punya tabungan sampai hari tua. Kota Makau memang dijuluki sebagai kota judi dan sering dianggap sebagai Las Vegasnya Asia. Tapi kota ini juga sering dijuluki sebagai salah satu kota yang paling berdosa di dunia karena aktivitas judi yang sangat marak dan bahkan prostitusi. Sedikit tambahan yang perlu kalian ketahui, salah satu kasino terkenal di Makau adalah MGM, di mana MGM ini mendapatkan urutan ke-8 sebagai kasino terbesar di dunia. Dengan luas sebesar 222.000 kaki, sebanyak 835 mesin judi, dan 410 meja judi poker dan meja judi lainnya bisa ditemukan di sana. MGM juga memiliki hotel dengan jumlah kamar 593 kamar serta memiliki 12 restoran. Dan untuk para kaum wanita yang suka main judi, di sini kalian bisa menggunakan jasa salon pribadi, ya bukan judi slot ya maksudnya. Kalau kalian tahu kota-kota yang paling berdosa lainnya, coba kalian komen di bawah, nanti bakal gue bahas dan segila apa dunia gelapnya. So jadi terima kasih sudah menonton video ini.